Bu Nadia bisa silahkan dimulai. Ya. Untuk unmute dulu, Bu. Sorry. Terima kasih. Selamat siang, rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang kami hormati Ketua Umum AKHKI, Bapak Dr. Suyud Margono SH, MHum FCARB. Yang kami hormati Sekjen AKHKI, Ibu Olga Kunarni Santoso, BSc SH. Yang kami hormati narasumber Bapak Dr. Justisiari Perdana SHMH, yang kami hormati moderator acara Bapak Igor Ranjana Purwadi SH CCL CRA, para panitia dan pengurus AKHKI, dan para peserta yang hadir mengikuti acara. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas kesempatannya kita dapat hadir dan berkumpul di hari yang bahagia ini. Tujuan dari acara ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada para anggota AKHKI dan masyarakat luas, baik advokat, pemegang hak atas merek maupun para pemangku kepentingan lainnya tentang teknik gugatan pembatalan merek. Acara ini disponsori oleh KNK Advocate dan Interpatent. Untuk para sponsor, kami mengucapkan banyak terima kasih, semoga kesuksesan menyertai kita selalu. Pada akhirnya, selamat datang kepada para peserta dan undangan. Selamat mengikuti acara webinar teknis gugatan pembatalan merek pada hari ini. Sebelumnya, saya akan membacakan tata tertib acara untuk dapat dilaksanakan bersama demi suksesnya acara sampai akhir. Pertama, peserta akan di-mute selama acara webinar oleh panitia untuk menjaga kenyamanan bersama. Kedua, ruang chat akan ditutup sepanjang acara. Namun untuk share link question dan answer akan dibuka pada kolom chat yang tertera di bawah. Dan terakhir, untuk setiap pertanyaan agar disampaikan melalui ruang chat webinar. Demikian tata tertib acara. Setelah ini saya akan memandu semua rekan-rekan dan panitia untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah itu akan mengheningkan cipta bersama menurut kepercayaan masing-masing. Untuk panitia, mohon agar dapat diputar lagu Indonesia Raya. Persilakan.
Bu Nadia masih unmute. Terima kasih. Setelah ini berikut adalah agenda untuk Bapak Ketua Umum AKHKI agar memberikan kata sambutan acara. Untuk Bapak Ketua Umum Bapak Suyud Margono, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Ibu Moderator MC, Mbak Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore. Yang terhormat Wakil Ketua Umum AKHKI, yang terhormat Dewan Penasehat AKHKI yang hadir, yang terhormat pula di sini Bapak Dr. Justisiari sebagai narasumber pembicara tunggal kita sesi fokus group discussion ataupun diskusi kelompok terkumpul dalam bahasa Indonesianya. Yang terhormat para peserta yang hadir, baik ini para konsultan KI, para advokat atau lawyer, konsultan hukum, legal perusahaan, para dosen, para mahasiswa, seluruhnya yang saya banggakan. Terima kasih atas kesempatan ini untuk memberikan pengantar saya selaku Ketua Umum Asosiasi Konsultan Kekayaan Intelektual Indonesia atau sesuai dengan peraturan pemerintah yang baru adalah Perkumpulan Konsultan Kekayaan Intelektual Indonesia. Izin saya untuk men-share melalui bantuan PowerPoint yang sudah saya siapkan. Ini merupakan pengantar umum bahwa yang menjadi topik diskusi kita adalah penyelesaian sengketa hak intelektual. Sengketa merek sebagai hukum positif, sebagai bagian sebagai konstruksi hukum intelektual yang diharmonisasi dari ketentuan TRIPS Agreement, bermakna sebagai peraturan dalam kerangka perdagangan internasional yang menuntut penyelesaian sengketanya secara komersial. Tentu upaya hukum dan penyelesaian sengketa seluruhnya bidang intelektual, khusus di bidang merek adalah dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Perkara kekayaan intelektual adalah menjadi kewenangan pengadilan niaga. Tentunya dasar hukumnya adalah undang-undang, sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa undang-undang merek itu juga menentukan bahwa pengadilan niaga berwenang untuk memutus perkara kekayaan intelektual, termasuk perkara untuk gugatan pembatalan merek. Sebagai catatan bahwa sengketa masa ataupun kasus ataupun perkara di bidang rahasia dagang, apabila memang diselesaikan perkaranya, itu menjadi kewenangan pengadilan negeri. Sebetulnya apa yang menjadi penyebab ya sengketa haki termasuk merek yang pada umumnya? Pertama adalah ketidakjelasan status kepemilikan. Yang inilah yang berakibat pada yang menyebabkan gugatan pembatalan merek itu. Selanjutnya adalah penggunaan merek dalam hal ini ya tanpa seizin pemilik atau pemegang hak lisensi, dan upaya ini adalah bentuk kategori pelanggaran atas merek terdaftar atau merek pihak lain. Atau juga sengketanya karena tidak dipenuhinya perjanjian lisensi merek. Nah, ini kategorinya adalah breach of contract atau breach of trademark licensing. Sengketa atau perkara haki diantaranya di sini adalah merek, disebabkan karena pada umumnya adalah klaim atau gugatan atas merek yang sudah dikenal. Kedua adalah gugatan pembatalan merek terdaftar yang menjadi topik diskusi kita atau fokus grup discussion kita sore hari ini.
yaitu didasarkan pada umumnya ini ya, karena ada pemohon beretika tidak baik, ataupun dengan pemberlakuan azas pendaftaran pertama atau first to file. Selanjutnya adalah perkara pemalsuan merek pada produk barang. Umumnya di sini karena adanya pelanggaran, maka gugatan ganti rugi pun dilayangkan, maupun ada upaya laporan pidana dengan dasar atau delik aduan. Kegiatan pelanggaran ataupun pembatalan, diajukan gugatan pembatalan juga karena terjadi kegiatan pendomplengan, peniruan dari merek yang sudah ada, ataupun kegiatan persaingan curang ketika konsumen itu merasa dirugikan atau terjadi kebingungan konsumen terhadap apa? Terhadap produk ataupun jasa, produk, barang, dan jasa yang ada di pasaran dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Atau perkara yang lantaran dalam proses permohonan pendaftaran merek mendapatkan adanya penolakan dan juga penolakan tetap dan juga putusan komisi banding yang tidak menguntungkan bagi si pemohon merek. Nah, akhirnya berujung kepada gugatan atas putusan komisi banding terhadap penolakan pendaftaran merek terdaftar. Lantaran apa terjadinya klaim atas pendaftaran merek tersebut, sehingga merek tersebut sangat cukup berarti bagi pemiliknya, sehingga pun juga berdampak maraknya gugatan pembatalan merek karena merek itu memiliki arti penting. Jadi aspek penting dari merek dari pelaku usaha, sehingga karena merek juga merupakan kepastian berusaha. Sehingga topik ini pun juga sampai kapanpun akan tetap hangat untuk menjadi diskusi ke depan. Ataukah merek tersebut ternyata hanya sekedar memperoleh klaim kepemilikan? Dengan adanya kepemilikan, sertifikat merek menjadi kekuatan hukum. Sehingga ada pemilik merek tersebut mendaftarkan logo sebagai tanda grafis, penyebutan nama sebagai tanda grafis, diharapkan menjadi daya pembeda. Sehingga inilah menjadi pemanfaatan konsep atau sistem konstitutif di mana negara tersebut memilih sistem konstitutif terhadap perlindungan merek dagang. Selanjutnya adalah bagaimana pengakuan keberadaan merek tersebut bagi konsumen, bagi mitra bisnis, bagi kompetitor, bagi negara dan juga pihak yang berkepentingan. Nah, praktek bisnis curang atau penggunaan merek ini merugikan konsumen, jadinya consumer mislead. Bentuk tindakan penyesatan terhadap pengguna atau konsumen dalam menentukan produk barang dan jasa. Umumnya karena praktek curang dari merek dalam produk barang kebutuhan konsumsi, gaya hidup, ataupun tren. Sehingga di sini bagi pelaku usaha menggunakan label merek supaya konsumen atau masyarakat atau publik berpikir, mengasosiasikan dan terjadilah kebingungan. Hal ini terjadi karena kemiripan label, karena similar, terjadi kesamaan dan juga identik secara kasat mata karena bentuk dari kegiatan perdagangan, entah itu dalam bentuk kemasan ataupun dari bentuk produk yang melekat label merek tersebut. Nah, menjadi penting diskusi kita pada sore hari ini karena gugatan pembatalan merek tersebut adalah upaya mencari keadilan dan juga menyelesaikan sengketa atau perkara. Pertama, kita bisa diskusikan mengenai perihal pihak ketiga yang berwenang mengajukan gugatan pembatalan merek tersebut. Kedua adalah kepentingan pemilik merek, di mana dia adalah tidak terdaftar, non-registered mark. Termasuk juga kepentingan pemilik merek terkena. Diskusi selanjutnya juga berkait dengan perihal kadaluarsa dan juga gugatan yang dapat dilakukan tanpa batas waktu dalam pengajuan gugatan pembatalan merek. Hal penting lainnya adalah pengujian
dan juga pembuktian terhadap bad faith owners dalam kepemilikan merek. Karena dilakukan pendaftaran merek tersebut secara etika tidak baik, maka dapat diasumsikan pula pemilik merek tersebut juga berarti tidak baik dengan mendompleng atau menjiplak merek yang sudah ada. Juga pengujian terhadap penerapan kemiripan label, entah itu sama pada keseluruhannya atau sama pada pokoknya, yang secara kasat mata dari merek tersebut. Selanjutnya juga terkait dengan hukum acara yang menjadi sering menjadi problematika gugatan pembatalan merek terdaftar adalah kedudukan pihak-pihak dalam berperkara. Entah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, UQ Direktorat Merek dan Indikasi Geografis sebagai turut tergugat, kedudukan pemegang lisensi apabila ternyata merek tersebut ternyata sudah dilisensikan. Bagaimana apabila ternyata belum dicatatkan jejak lisensinya? Dan bagaimana pihak penerima hak atas pengalihan hak? Problematika juga terjadi ketika bagaimana apabila belum dicatat. Saya kira ini menjadi isian atau konten yang menjadi diskusi kita. Pak Yusti, sahabat saya dan juga penasehat perkumpulan AKHKI ini cukup lama berkiprah di bidang merek. Saya kira mempunyai kapasitas untuk memberikan kita pencerahan dan juga pandangan terkait teknis gugatan pembatalan merek yang menjadi fokus grup kita sore hari ini. Terima kasih kepada seluruh peserta dan tamu undangan, pada pemilik merek, pemegang lisensi merek, para advokat, konsultan hukum, legal perusahaan, para dosen, mahasiswa, dan tentunya para konsultan AKI yang hadir, mitra pemerintahan, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, khususnya Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, para mitra kelembagaan, perguruan tinggi, asosiasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan, tentunya para sponsor dari firma KNK Advocate dan juga Interpretation Office, narasumber, moderator MC, dan tentunya seluruh pengurus perkumpulan AKHKI, khususnya panitia dari Pusat Advokasi Konsultasi AKHKI. Sekaligus dalam momen FGD ini, saya selaku Ketua Umum AKHKI mohon doa restu dan juga mohon penguatan dari usulan para pengurus di sini meluncurkan pojok advokasi AKHKI. Dan bersama ini pula saya membuka dan sekaligus meluncurkan pojok advokasi AKHKI. Semoga bermanfaat bagi masyarakat umum, khususnya para konsultan. Demikian sambutan saya sampaikan sekaligus peluncuran pojok advokasi AKHKI. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Semoga webinar ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Saya kembalikan waktu ke MC. Terima kasih Bapak Dr. Suyud Margono atas sambutannya untuk acara hari ini. Untuk acara berikut kita akan memasuki sesi pemaparan. Untuk itu saya mengundang Bapak Moderator, Bapak Igor Rencana Purwadi, SH CCL-CRA, yang sebelumnya akan saya bacakan lebih dahulu kurikulum vitae beliau. Bapak Igor Rencana Purwadi, SH CCL-CRA. Lahir di Bandung, 11 April 1984. Pendidikan terakhir adalah Sekolah Tinggi Hukum Bandung atau STHB pada tahun 2007, Certified IP Consultant 2020, Certified Custom Lawyer 2020, Certified Administrator dan Receiver 2021. Saat ini Bapak Igor bekerja di Igor & Co. Patent Law Firm dengan practice area Litigation and Dispute Resolution, Legal Due Diligence, Intellectual Property Rights, Receiver and Administrator for Bankruptcy, Customs Law, Criminal Law, dan Corporate Law. Pengalaman berorganisasi beliau adalah tahun 2021 merupakan pengurus Pusat Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual atau AKHKI. Tahun yang sama, anggota Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia atau HKPI. Tahun yang sama, anggota Perhimpunan Pengacara dan Kuasa Hukum Pengadilan Pajak Indonesia atau PKPPI. Tahun yang sama,
pengurus DPP KNPI atau Komite Nasional Pemuda Indonesia. Demikian CV moderator kita hari ini. Untuk itu, waktu dan tempat saya berikan kepada Bapak Moderator untuk memandu acara lebih lanjut. Terima kasih, Pak Igor. Baik, terima kasih untuk Ibu MC atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Umum AKHKI, pengurus pusat AKHKI, narasumber, rekan-rekan anggota AKHKI di seluruh Indonesia, para konsultan KI, dan seluruh peserta webinar yang hadir pada hari ini. Pada kesempatan ini tidak lupa saya ingin mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya berkat rahmat Tuhanlah kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat meskipun dalam acara daring. Sebelum paparan dimulai, saya ingin menyampaikan beberapa hal, yaitu pertama, paparan akan diberikan waktu selama 30 menit. Kedua, setelah paparan selesai, akan dibuka sesi pertanyaan sebanyak 4 pertanyaan. Yang ketiga, para peserta dipersilahkan untuk mengisi pertanyaan pada link Google Form yang sudah disediakan panitia dalam kolom chat. 4, pertanyaan akan dipilih oleh panitia untuk dijawab. Perlu saya sampaikan juga bahwa peserta yang hadir pada hari ini tidak hanya yang berprofesi sebagai pengacara saja. Jadi semoga materi kali ini dapat memberikan pencerahan untuk seluruh audiens yang hadir. Teknik gugatan pembatalan merek merupakan upaya hukum yang seringkali menjadi perbincangan di antara para praktisi hukum. Banyak pertanyaan, bagaimana teknis gugatan pembatalan merek yang paling jitu, tips dan triknya. Nah, pada kesempatan kali ini, itu semua akan dibahas oleh narasumber kita hari ini. Sebelum kita mulai, saya akan membacakan kurikulum vitae dari Bapak Justisiari. Izin share screen dari operator. Nama lengkap beliau adalah Dr. Justisiari Perdana Kusuma, SHMH. Beliau Managing Partner KNK Advocates. Area praktek hukum dia, komersial IP, IP litigation and enforcement, arbitration, teknologi, media, and telecommunication. Beliau adalah salah satu tokoh utama hukum kekayaan intelektual di Indonesia. Beliau juga sebagai pengawas perkumpulan konsultan KI, telekomunikasi, media, dan teknologi komersial, serta sebagai tim penyelesaian sengketa. Sepanjang karir hukumnya, narasumber pernah menjadi penasehat dan sering mewakili lembaga pemerintah, perusahaan milik negara, dan banyak perusahaan multinasional tentang litigasi dan penegakan KI, transaksional, legal due diligence, dan masalah hukum lainnya. Salah satu klien narasumber kita ini termasuk pengembang perangkat lunak terbesar di dunia dan konglomerat telekomunikasi di negara Indonesia. Narasumber terlibat dalam penyusunan banyak peraturan terkait kekayaan intelektual dan sebagai anggota tim ahli kekayaan intelektual di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Beliau adalah anggota delegasi Indonesia untuk USTR Public Hearing di Washington, Amerika Serikat, dan World Intellectual Property Organization atau WIPO, General Assembly Meeting di Geneva, Swiss. Beliau juga merupakan anggota dari berbagai gugus tugas di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Selain pendidikan formalnya, narasumber telah mengikuti berbagai pelatihan di Indonesia, Singapura, Kanada, Amerika Serikat, Prancis,
Australia, Hong Kong, dan Jepang. Selain itu, narasumber juga bertindak sebagai instruktur untuk berbagai pelatihan yang diselenggarakan oleh dan untuk berbagai lembaga pemerintahan Indonesia dan universitas. Pendidikan formal beliau adalah Doctor of Law dari Pelita Harapan University, Master of Law dari Pajajaran University, Bachelor of Law dari Pajajaran University, dan Visiting Student dan National University of Singapore. Penghargaan yang pernah dimiliki oleh beliau adalah Most Recommended Litigation Lawyer by Hukum Online, Best Litigation Lawyer for Client Service Excellence by Hukum Online, Leading Individual by Legal 500, Highly Recommended Lawyer by the World Trademark Review, Indonesia's Top 100 Lawyers by Asia Business Law Journal, Leading IP Lawyer by the Asia Pacific Legal 500, Leading Practitioner in IP in Asia Law Leading Lawyers, Highly Recommended Lawyer in IP and Telecommunication in Chambers Asia Pacific. Dan asosiasi yang diikuti beliau adalah Member of INTA, International Trademark Association, Member of INTA Asia Global Advisory Council, Member of INTA Alternative Dispute Resolution Subcommittee, Member of APAA Asian Patent Attorney Association, Executive Director of Indonesia Anti-Counterfeiting Society MIAP, Member of the Advisory Board of Indonesian IP Consultant Association atau AKHKI. Baik, berikut adalah CV dari Bapak Justisiari. Untuk Bapak Justisiari, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mas Igor atas perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Saya ucapkan pertama terima kasih kepada yang terhormat Ketua Perhimpunan AKHKI, sahabat saya sejak tahun 96-97 kita Mas Uyud ya. Alhamdulillah kita terus bisa bersama-sama berkiprah di bidang haki ini. Kepada Ibu Wakil Ketua, kemudian kepada Ibu Sekjen, terima kasih saya sudah diajak berpartisipasi dalam kegiatan diskusi pada siang hari ini. Dan tentunya juga kepada para konsultan, rekan-rekan saya yang saya hormati. Terima kasih sudah berkenan untuk bergabung dan secara umum kepada seluruh peserta daripada kegiatan kita siang hari ini. Mungkin pertama saya ingin sampaikan bahwa yang saya sampaikan ini lebih kepada sharing pengalaman ya. Saya yakin khususnya rekan-rekan advokat ataupun rekan-rekan konsultan mungkin mempunyai pengalaman yang sama atau bahkan mungkin lebih banyak pengalamannya daripada saya. Tapi izinkan dari kurang lebih hampir 26 tahun berpraktek ini, saya akan men-share beberapa poin yang menurut saya worth it untuk di-share dan mungkin juga mudah-mudahan bisa berguna bagi rekan-rekan konsultan dan advokat ketika menangani perkara pembatalan merek ya. Saya mohon izin untuk share screen kepada panitia. Apakah sudah bisa dilihat? Mas Igor? Sudah bisa dilihat? Sudah. Okay. Sudah. Baik, terima kasih. Rekan-rekan sekalian, seperti saya sampaikan, mungkin saya tidak akan bicara teknis. Kalau teknis kita mulai dengan cara secara detail harus seperti apa bentuk dan tampilan suatu gugatan. Tapi saya lebih kepada umum saja, strategi dalam pengajuan suatu gugatan pembatalan merek. Ini tadi sudah disampaikan oleh Mas Uyud,
bahwa sengketa merek itu sebenarnya ada berbagai macam. Pertama terkait dengan klaim suatu merek gitu, klaim buatan merek terkenal, kemudian tentang klaim adanya pelanggaran suatu merek karena adanya pemakaian tanpa izin atau secara tidak sah atau pemalsuan, kemudian karena adanya pendomplengan, kemudian klaim atas gugatan putusan komisi banding, dan juga terakhir klaim terkait dengan pembatalan suatu merek yang sudah terdaftar. Nah ini apa yang akan saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini adalah khusus terkait dengan gugatan pembatalan merek. Jadi saya tidak membahas hal-hal lain yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua Umum. Saya hanya akan lebih berfokus pada gugatan pembatalan merek saja. Dan mudah-mudahan ini nanti kita bisa berdiskusi. Rekan-rekan sekalian, sekali lagi saya sampaikan, saya sangat terbuka, mudah-mudahan ini kita bisa berdiskusi ya, sharing, kita bisa saling mengisi, saling memperkaya, untuk bersama-sama kita bisa meningkatkan praktek perlindungan KI yang lebih baik di Indonesia ini. Kebetulan saya pernah menjadi Ketua Umum juga, Mas Uyud, 11 tahun yang lalu, tahun 2010. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih, saya melihat AKHKI berkembang sangat baik, di era Bu Cita selama 2 periode, dan sekarang Mas Suyud. Saya tidak meragukan kemampuan Mas Suyud beserta rekan-rekan pengurus yang sudah sangat berpengalaman dan malang melintang di dunia KI. Mudah-mudahan asosiasi bisa menjadi lebih baik lagi. Khususnya Amin. Terima kasih Bapak. Peraturan tentang konsultan dan wadah tunggal ini saya sangat bersyukur. Ini sesuatu yang kami perjuangkan sejak 11 tahun yang lalu, alhamdulillah bisa terwujud ya. Baik Mas Uyud dan rekan-rekan sekalian. Mas, terima kasih dukungannya. Ya, mantap Mas Uyud. Kita santai saja. Walaupun saya tidak santai, saya yang deg-degan, tapi saya akan mencoba untuk santai ini. Baik ya, Mas Igor, saya mulai. Baik. Rekan-rekan sekalian, tentunya tadi disampaikan juga oleh Pak Ketua Umum, gugatan pembatalan merek ini pada dasarnya kita akan mengimplementasikan ketentuan pasal 76 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Di dalam satu gugatan, tentunya kita akan lihat adanya suatu penggugat, tergugat, dan juga turut tergugat. Nah, ini sangat penting, teman-teman sekalian, khususnya terkait dengan legal standing. Nanti akan saya bahas lebih jauh. Lalu kemudian kejelasan juga tergugat. Ini mesti jelas siapa yang menjadi tergugat, apakah betul tergugat itu ternyata masih menjadi pihak yang terdaftar atau ternyata merek itu sudah dilakukan pengalihan atau diberikan lisensi sehingga harus menarik juga si penerima lisensi dalam satu gugatannya. Ini adalah langkah-langkah preparation atau persiapan yang harus dilakukan dengan sangat cermat ketika kita hendak menyusun suatu gugatan pembatalan. Tidak tertutup kemungkinan dalam kegiatan persiapan ini kita harus melakukan semacam investigasi. Ya, investigasi mungkin secara informasi yang umum dapat kita lihat di dalam internet, tetapi juga kita harus melakukan mungkin diperlukan melakukan investigasi lebih jauh lagi. Supaya jangan sampai gugatan kita itu misalnya dianggap kurang pihak kalau ketika ternyata merek tersebut sudah dialihkan, gitu kan? Walaupun sebenarnya harusnya ada bisa tercatat dan ada di buku resmi merek, tetapi ini hal-hal juga yang perlu kita perhatikan dengan seksama, ya. Misalnya dialihkan kepada siapa, pastikan detail pihak yang menerima pengalihan itu kita peroleh dengan sangat benar, alamatnya juga. Nah ini hal-hal yang sebenarnya harus menjadi perhatian ketika kita pertama kali menyusun suatu gugatan. Sebenarnya dalam satu gugatan pembatalan merek ini boleh saya katakan kedudukan seorang penggugat menjadi lebih menguntungkan. Kenapa? Karena dari sisi waktu itu diatur oleh ketika dalam tahap persiapan, waktu itu diatur oleh si penggugat. Sampai betul-betul matang, sampai betul-betul yakin, baru gugatan bisa dimulai dimasukkan. Nah, sebelum itu dilakukan, penggugat punya banyak waktu untuk bisa melakukan persiapan-persiapan sehingga baik dari sisi substansi maupun formalitas bisa menjadi jauh lebih baik. Sedangkan dalam praktek kadang-kadang ketika gugatan sudah masuk, hakim itu hanya memberikan waktu 2 minggu, paling banyak 4 minggu. Itu pun atas permintaan tergugat biasanya. Nah ini keuntungan penggugat dalam suatu gugatan pembatalan merek ini sebenarnya di situ. Ketika melakukan dalam tahap persiapan,
penggugat itu punya banyak waktu untuk mengumpulkan dokumen sebanyak mungkin, informasi sedetail mungkin, bahkan mungkin melakukan background check sedalam mungkin, sehingga kita bisa menghindari hal-hal seperti tadi kurang pihak atau salah pihak. Itu bisa kita hindari sejak persiapan daripada satu gugatan tersebut. Baik, berikutnya objek gugatan. Nah, ini juga sangat penting rekan-rekan sekalian. Ketika saya mencoba melakukan persiapan terkait dengan presentasi ini, ada beberapa kasus yang ternyata kasus tersebut dinyatakan NO karena ternyata objek gugatannya itu tidak jelaskah atau belum dianggap muncul objeknya karena pendaftarannya belum terdaftar. Nah, ini sangat penting sekali bagi kita untuk memastikan bahwa yang menjadi objek gugatan itu secara hukum memang sudah menjadi satu objek yang memiliki hak dan kewajiban. Jangan sampai kita melakukan suatu gugatan yang ternyata objeknya sendiri dianggap belum ada di mata hukum. Nah, ini ada beberapa kasus yang terjadi seperti itu dan pengadilan biasanya akan menolak gugatan tersebut. Ini sangat penting rekan-rekan sekalian. Nah, kadang-kadang dalam praktek berdasarkan pengalaman saya, kadang-kadang klien bertanya, lalu apa yang harus kami lakukan nih? Saya ingin segera melakukan suatu upaya hukum, tetapi si aplikasinya sendiri sebenarnya belum terdaftar. Saya tahu nih mungkin sudah ditulis dalam status di PDKI sudah tertulis untuk didaftar, tetapi sertifikat belum muncul, nomor belum ada. Tetapi saya sudah ingin nih melakukan suatu upaya hukum agar supaya merek yang dianggap memiliki persamaankah atau merek yang dianggap didaftarkan dengan etikat tidak baik itu tidak segera muncul, tidak sampai muncul di pasaran. Ya, bagaimana nih caranya nih kita ingin mencegah atau melakukan upaya hukum terhadap suatu aplikasi yang masih pending, walaupun sudah jelas statusnya untuk didaftar, misalnya seperti itu. Nah, biasanya dalam praktek yang saya usulkan adalah, dan ini sebenarnya hal-hal yang bisa kalau dari pengalaman saya dan dari kantor saya, ini merupakan salah satu checklist yang kita lakukan kepada klien ketika klien datang. Yakin ini mau langsung menggugat nih? Atau kita coba dulu mencari jalan musyawarah, gitu kan? Ya, termasuk dalam hal merek tersebut belum terdaftar, tapi si penggugat ini sudah gatal gitu ingin melakukan upaya hukum. Nah, apa nih dilakukan? Nah, biasanya kami menyarankan agar dilakukan dulu somasi. Somasinya pun untuk tujuannya bisa duduk dan bermusyawarah. Kalau kamu secara sukarela mau mencabut atau menarik dari pendaftaran, saya tidak akan menggugat Anda. Nah, itu walaupun terdengar sangat klise, tapi ternyata dalam praktek itu sering terjadi dan dalam pengalaman saya, kami sudah beberapa kali mendapatkan hasil usaha yang sukses dengan demikian. Di mana para pihak dan pikir-pikir daripada saya harus ribut ke pengadilan, akhirnya mereka sepakat untuk menarik. Kemudian tidak terjadi gugat-pinugatnya itu di pengadilan, gitu kan? Apakah di belakangnya kemudian ada deal-deal baik berupa kompensasi ataupun tidak, itu dinamika di lapangan nanti. Tetapi ini bisa menjadi satu checklist sebenarnya yang bisa kita usulkan terkait dengan mereknya yang belum terdaftar atau bahkan sebelum kita melakukan gugatan untuk suatu merek yang sudah terdaftar. Biasanya kita akan usulkan kepada klien, Anda mau nggak cari dulu solusi untuk bisa menyelesaikan secara musyawarah. Saya sendiri mempunyai keyakinan bahwa itu merupakan suatu hal yang untuk saya wajib kita tawarkan. Karena akan jauh lebih baik pada dasarnya kita untuk bisa menghindari berperkara di pengadilan. Karena ya tadi kita bisa menghemat waktu, kita bisa menghemat biaya, dan tentunya juga untuk beberapa perusahaan dengan latar belakang tertentu, misalnya contoh perusahaan yang public listed, berperkara di pengadilan itu kadang-kadang menjadi PR. Mereka harus melaporkan ketika tutup tahun, melaporkan kepada pemegang saham. Ini menjadikan kadang-kadang sedikit banyak bisa mempengaruhi profil daripada perusahaan tersebut. Jadi sudah merupakan kewajiban, ini untuk saya, kewajiban kami, teman-teman di kantor saya, ataupun saya pribadi, ketika kita ada klien yang ingin mengajukan gugatan, kita tawarkan dulu, kita coba dulu yuk cari penyelesaian yang mungkin sifatnya win-win solution, ya.
Mungkin Mas Suyud sebagai seorang arbiter, mediator, tentu paham bahwa ini memang salah satunya yang kita kedepankan itu sebelum kita berperkara. Oke. Jurisdiksi. Ini juga sangat penting rekan-rekan sekalian untuk kita memastikan bahwa jurisdiksi ini tepat dan akurat. Gitu kan, kita harus lakukan investigasi betul-betul sehingga ketika kita mengajukan gugatan itu pengadilannya jelas, forumnya itu jelas ya. Surat kuasa. Nah, ini juga merupakan suatu dokumen yang sangat penting. Saya pernah melihat suatu gugatan yang pada intinya substansinya sangat kuat, tetapi akhirnya di-NO-kan karena formalitas surat kuasa yang tidak sesuai dengan ketentuan. Ya. Bahkan pernah ada suatu perkara di tahun 99, kalau tidak saya melihat, ada suatu perkara di mana ada konsorsium kreditur, secara substansi sudah sangat kuat melakukan gugatan, tapi akhirnya gugatannya di-NO-kan hanya karena dalam surat kuasa itu di setiap halamannya tidak diparaf oleh si pemberi kuasa misalnya. Saya pernah melihat itu dan pernah melihat putusan yang membunyikan seperti itu. Jadi kita perlu melakukan upaya-upaya antisipasi, tidak rugi toh kalau kita meminta klien untuk bisa melakukan persiapan sebaik mungkin, termasuk tadi kok jarang-jarang kok hakim misalnya melihat suatu surat kuasa yang wajib diparaf di tiap halaman. Betul jarang, tapi saya pernah melihat kejadian suatu kasus di-NO-kan hanya karena tidak ada paraf pemberi kuasa di setiap halaman. Jadi toh gampang ya, kita bisa sarankan itu kepada klien. Walaupun mungkin kalau kita cari bolak-balik peraturan tidak ada yang persis mengatakan bahwa suatu surat kuasa itu harus ada paraf pemberi kuasa di tiap halaman. Tetapi saya yakin kita semua akan setuju bahwa mencegah lebih baik daripada nanti kita harus NO balik lagi menunjukkan gugatan dan lain ya. Itu salah satu hal kecil misalnya yang harus kita perhatikan. Lalu di poin A kita harus jelas nih menyebutkan peranan kita sebagai apa. Kuasa dalam perkara apa, standingnya sebagai apa, sebagai penggugat, kemudian di pengadilan mana ini harus sangat jelas, pengadilan niaga Jakarta Pusat, pengadilan niaga di Surabaya atau di Medan, ini juga harus sangat jelas. Identitas klien kita, ya, kedudukan klien kita seperti apa, melawan siapa, tergugat satunya, siapa turut tergugatnya juga. Kemudian secara ringkas, cantumkan pokok dan objek sengketanya. Ringkas misalnya mewakili penggugat dalam perkara pembatalan merek terkait dengan merek apa, gitu kan, nomor pendaftaran berapa yang sudah terdaftar di bla 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 bla, seperti itu. Itu dibuat secara ringkas seperti itu dan minimum ada dalam suatu surat kuasa itu. Yang terakhir formalitas tadi. Nah ini formalitas kemarin misalnya ada contoh pernah kejadian juga bahkan hakim meminta asli KTP dari pemberi kuasa. Jarang-jarang seperti itu, tapi pernah ada kejadian seperti itu. Nah, ini kita harus siapkan juga. Artinya apa? Kalau misalnya kita ada klien kita yang dari luar negeri, tentunya kita tidak bisa meminta paspor aslinya. Ya, kita harus minta paspornya dilegalisirkah atau di fotokopi, dilegalisir dan notarisasi untuk mencegah permintaan-permintaan semacam itu. Karena kadang-kadang dalam praktek berbeda. Ada yang hakim cukup lihat, jelas, oke, percaya, that's it. Ada juga yang minta sampai sedetail itu. Nah, ini hal-hal yang perlu kita antisipasi juga bisa terjadi dalam suatu persidangan. Bukti pendukung. Dari sisi penggugat. Jika kita sudah terkait dengan persamaan, misalnya mereknya, kita sudah terdaftar terlebih dahulu, maka tentunya sertifikat merek juga harus kita siapkan. Atau kalau kita baru memohonkan karena untuk suatu merek terkenal yang ingin melakukan suatu gugatan pembatalan bisa melakukan setelah terlebih dahulu mengajukan permohonan. Nah, permohonannya juga kita siapkan. Lalu dokumentasi baik dari segi historis untuk menunjukkan bahwa merek saya ini sudah dipakai sejak lama, sudah terdaftar di beberapa negara, atau merek saya ini ternyata punya nilai, ada filosofisnya nih, artinya apa, ini nama pendiri suatu perusahaan ini sudah banyak terlibat dalam banyak hal, ini itu harus disiapkan. Saya pernah punya pengalaman, kebetulan kliennya Jerman, dan ya orang Jerman kan terkenal teliti gitu. Pada suatu saat kita berperkara dan meminta
diberikan dokumen-dokumen yang mendukung baik sisi historisnya merek tersebut, artinya bagaimana merek tersebut diciptakan, latar belakang merek itu diciptakan. Saya pikir hanya akan datang ya paling banyak 1 buku atau 2 buku lah. Alhamdulillah ternyata karena itu kliennya dari Jerman, saya berbox-box dikirimkan ke Indonesia pada waktu itu, dan ternyata mereka menyimpan bahkan bukti iklan-iklan sejak tahun 1940-an, gitu kan. Nah, kita beruntung kalau bisa menemukan klien seperti ini, gitu kan. Walaupun akhirnya kita kerepotan sendiri karena tiba-tiba hakimnya minta ada aslinya enggak, kita harus minta aslinya, atau bahkan kadang-kadang harus kita nazeglen semua tiap halaman. Itu waktu itu mungkin kurang lebih 5 box kita lakukan nazeglen setiap dokumen-dokumen. Nah, ini rekan sekalian, terkadang itu bisa terjadi, dan nanti is your judgment, kira-kira perlu tidakkah semua itu dijadikan bukti, karena kadang-kadang hakim juga ada yang kelihatan senang banyak bukti, ada yang juga kadang-kadang kesel, apalagi panitranya. Kadang-kadang ini bagaimana kita nih mengantisipasi jangan sampai tiba-tiba membebani banyak seperti itu. Belum juga kadang-kadang tentunya di sisi biaya, karena kita harus berapa rangkap itu fotokopi kita kasih bukti-bukti itu ya. Jadi silakan rekan-rekan yang nanti akan mengakses kira-kira apakah perlu semua bukti ini disampaikan atau tidak, atau mungkin bukti-bukti yang sifatnya primer, bukti-bukti yang sifatnya sangat spesifik dan baguslah, cocok dengan apa yang ingin kita sampaikan untuk mendukung argumen-argumen kita. Kemudian bukti promosi, marketing, investasi juga ini sangat penting. Kadang-kadang ini ada hal-hal sensitif yang juga klien tidak bisa kasih. Contoh misalnya investasi. Ada klien yang mengatakan, saya tidak bisa, itu termasuk data yang tidak bisa kami disclose. Lalu apa yang biasanya yang kami lakukan? Kami biasanya meminta laporan tahunan, karena di laporan tahun itu ada. Nah, ini sangat penting kadang-kadang dalam suatu argumen ketika kita menyatakan bahwa klien kita adalah pemilik merek yang beretiket baik, yang telah menginvestasikan dana yang cukup besar untuk mempromosikan mereknya, untuk membuat mereknya terkenal, untuk menjadikan goodwill-nya tercipta dengan sangat baik. Nah, ini kan kita perlu ada suatu angka tertentu yang harus kita sampaikan. Nah, ini biasanya dalam beberapa kasus bukti laporan tahunan itu bisa cukup diterima, gitu kan. Kemudian penghargaan juga. Nah, ini penting ketika kita mendalilkan bahwa merek kita ini suatu merek terkenal misalnya, atau si tergugat ini sudah terinspirasi, sudah terilhami oleh kita ketika dia mendaftarkan merek yang punya persamaan dengan merek kita. Penghargaan-penghargaan, kemudian misalnya kalau ada liputan-liputan produk kita di suatu harian atau majalah, itu juga sangat penting ya untuk disampaikan. Nah, terkadang sekarang dengan adanya disrupsi digital, saya mencoba beberapa kali bereksperimen dengan hanya mendownload bukti-bukti secara digital. Lalu kita sampaikan di-download dari website mana, tanggal berapa, di-downloadnya, dan kemudian kami nazeglen. Nah, itu ada hakim yang mau terima. Tapi tidak bisa dijamin bahwa semua hakim akan berpandangan sama. Jadi kita harus bisa mengapresiasi juga mengenai hakim yang mempunyai kebebasan untuk mau menerima atau tidak bukti semacam itu. Tetapi dalam beberapa perkara, kami berhasil meyakinkan bahwa ini bisa, atau kadang-kadang untuk meyakinkan di-download tanggal berapa ini bukti dokumennya, kami juga lakukan screen capture daripada websitenya. Ini websitenya ini laman yang ada artikel yang kita download, dan ini hasil downloadnya. Itu kemudian print out-nya kita sampaikan juga. Itu dalam beberapa kasus yang pernah saya tangani itu berhasil majelis hakim mau menerima. Kemudian berikutnya hasil survei. Nah, ini penting juga ketika kita membuktikan mengenai adanya persamaan atau adanya konsumen yang sudah terperdaya melihat seolah-olah dua merek ini sama, dibuat oleh produsen yang sama, atau merupakan suatu produk dengan merek yang mirip ini adalah dibuat oleh perusahaan yang masih subsidiary atau bagian dari si penggugat misalnya. Atau setidak-tidaknya mendapatkan persetujuan atau sponsor ya, atau approval untuk memakai merek yang sama. Nah, ini kita perlu melakukan survei kadang-kadang ya. Surveinya dilakukan oleh pihak ketiga,
surveinya perlu dilakukan oleh lembaga yang memang sudah terbiasa melakukan survei, mempunyai metode yang sangat jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan biasanya kita tidak melakukan istilahnya nggak nitip pertanyaan. Yang kita lakukan adalah kita brief, ini fakta yang ingin kita ketahui, ini fakta yang kita coba develop untuk argumen kita yang seperti ini. Nanti kita serahkan kepada surveyor tersebut untuk meng-create pertanyaannya, karena jika kita brief, kita menjadi, si surveyor itu menjadi tidak independen ya. Nah, kalau supaya menghindari adanya argumen bahwa surveyor ini dipesan, tidak independen, kita harus serahkan pada mereka, namun kita kasih background-nya. Background-nya seperti ini fakta yang coba kita bangun untuk mendukung argumen apa. Nah, biasanya seperti itu yang kami sampaikan. Kemudian, pendaftaran merek di luar negeri. Nah, ini juga sangat penting ya jika kita memang punya. Nah, ini juga bisa menjadi permasalahan jika semua bukti-bukti sertifikat itu harus dinotarisasi dan legalisasi. Biaya menjadi sangat mahal. Kita mungkin sebagai advokat atau konsultan bisa memilih kira-kira merek-merek mana di negara mana yang relevan atau sangat bagus untuk bisa kita jadikan bukti pendukung. Tidak perlu semuanya. Saya pernah ada klien yang dia terdaftar di 177 negara. Sulit kita. Kalau disuruh notarisasi, legalisasi, klien ini bisa marah dan mungkin bahkan biaya itu semua bisa lebih mahal daripada fee kita sebagai lawyer. Nah, akhirnya kita pilih aja mungkin 5 negara yang katakan paling relevan. Bahkan saya pernah ada suatu pengalaman, si penggugat ini ternyata seringkali traveling ke negara Australia misalnya. Oke. Ya, kita cari merek kita memang di Australia ini terdaftar, bukti promosi kita gencar-gencaran di Australia sehingga kita gampang menautkan, bisa menjadi salah satu pintu untuk menautkan bahwa intensi atau bad faith-nya itu muncul karena tidak mungkin dia tidak tahu merek punya penggugat di Australia yang memang sudah banyak dipakai, banyak promosinya, dan sudah terdaftar di Australia. Nah, ini juga hal yang penting. Jadi kita sebagai lawyer harus kita teliti sekali, kita lihat, oh ternyata nih orang misalnya punya anak di Singapura atau punya anak di Australia. Kita tahu dia misalnya sering kali di Instagramnya kita lihat bolak-balik nih ke Australia. Oh dia nih 5 kali nih dalam setahun ke Australia nih. Atau di websitenya, di Facebooknya dia sebagai dari bagian dari investigasi kita lihat nih. Oh dia nih 5 kali ke Australia, bohong nih kalau nggak tahu. Apalagi misalkan di Australia ini di Melbourne, dan kita tahu persis di airport di Melbourne ketika kita masuk ada suatu produk tertentu dengan iklan tertentu dengan merek tertentu yang dimiliki oleh penggugat, oleh klien kita misalnya. Oh, nggak mungkin kalau dia nggak tahu. Karena pasti kalau dia sampai di Australia, masuk di airport di Melbourne, pasti dia akan melihat merek itu. Itu mungkin salah satu argumen-argumen yang secara teliti bisa kita bangun. Seperti itu. Mungkin kasus per kasus akan berbeda, tetapi ini adalah salah satu bentuk pentingnya kreativitas kita sebagai seorang advokat atau lawyer dalam perkara merek untuk bisa membangun suatu fakta yang akan mendukung argumen-argumen kita tadi. Oke. Kemudian bukti produk penggugat dan tergugat ini biasanya berkaitan atau relevan ketika kita mau menyampaikan adanya faktor misleading, ya fakta-fakta yang misleading bahwa jadi misalnya si konsumen bisa saja berpikiran sama produk itu produk yang sama atau produk yang tadinya mau diambil menjadi salah karena ada merek yang mirip. Nah ini sangat penting untuk kita tampilkan juga ya kepada majelis biasanya. Dan kemudian bukti-bukti lain yang membuktikan adanya unsur persamaan maupun unsur bad faith. Ini dinamikanya nanti di lapangan kita lihat. Kadang-kadang klien bisa menyampaikan fakta-fakta lain yang berguna untuk bisa kita jadikan bukti. Nah ini kalau dari sisi tergugat, nah ini juga kita bahas sedikit dari sisi tergugat ya. Nah tentu tergugat ini sertifikat merek penting. Ya, dokumentasi tadi juga penting, bukti penggunaan pertama kali, walaupun kita bukan first to use, tapi kita ini bisa mendukung bahwa saya udah lama pakai kok, saya sudah membuktikan bahwa saya mendaftarkan merek ini bukan untuk saya istilahnya trademark squatting, untuk saya pegang lalu saya jual, tidak loh. Saya pakai, ini bukti pemakaiannya sudah pakai sejak lama, saya yang juga pihak yang membangun goodwill-nya, profilnya saya yang bikin sehingga merek tersebut dikenal di masyarakat. Nah ini juga
sangat penting. Untuk itu mungkin rekan-rekan, saya yakin rekan-rekan sudah lakukan ini ketika kita memberikan nasihat-nasihat kepada klien kita, betapa pentingnya menyimpan dokumentasi secara baik. Ini sangat berkaitan seperti tadi saya contohkan bagaimana klien saya bisa menyampaikan dokumen dari tahun 1945, iklan majalah dan lain-lain, gitu kan. PO, gitu kan, bukti pembayaran, konfirmasi di negara mana, iklan di negara mana. Nah, ini sangat penting. Jadi mungkin kita sebagai langkah preventif ketika kita memberikan advies hukum atau nasihat, sangat penting kita sampaikan seperti itu. Juga tadi hasil survei. Ketika penggugat punya data survei menunjukkan misalnya ada konsumen yang misled karena adanya merek yang mirip, kita pun harus bisa melakukan survei yang mengcounter itu, gitu kan? Dengan pertanyaan-pertanyaan, kemarin kita serahkan ke mereka, tetapi kita beri guidance juga, gitu kan? Apa fakta yang ingin coba kita bangun untuk mendukung argumen yang kita sampaikan itu tadi. Dan tentunya bukti-bukti lain yang berguna dan mendukung argumen-argumen kita. Oke. Pada pelaksanaannya tadi sudah saya sampaikan, sudah disampaikan oleh Pak Ketua Umum, ada gugatan itu berdasarkan pasal 20 ataupun pasal 21. Nah, khusus terkait dengan pasal 21 Undang-Undang Merek terkait pendaftaran merek yang didasari oleh etika tidak baik, ini bagian yang selalu menjadi istilahnya itu bagian yang paling sulit ya. Kita harus membuktikan adanya benefit ini. Kapan sebenarnya benefit ini bisa kita lakukan? Ini yang satu yang penting. Ketika kita melakukan gugatan pembatalan ini, kita lihat nih, merek yang mau kita gugat ini sudah lebih dari 5 tahun atau belum terdaftarnya. Kalau sudah lebih dari 5 tahun, pilihan satu-satunya berdasarkan gugatan dengan etika tidak baik. Tetapi jika masih di bawah 5 tahun, ya kita bisa melihat nih apakah kita pakai persamaan atau etika tidak baik. Mungkin kalau dengan menggunakan argumen persamaan jauh lebih mudah untuk membuktikannya, kita fokus ke sana. Karena kadang-kadang etika tidak baik ini tidak ada aturan yang secara khusus spesifik membantu apa itu etika tidak baik, sehingga betul-betul sangat tergantung pada bagaimana kita bisa membangun argumen-argumen yang didukung dengan fakta-fakta dan informasi-informasi tadi. Ini sangat sulit. Nah, ini ada satu kasus ya yang terjadi di Eropa misalnya. Bad faith arguments ini mereka mengatakan bahwa secara keseluruhan unsur-unsur yang 6 ini harus terpenuhi. Kadang-kadang ini sulit. Untung di Indonesia tidak ada yang mengatakan persis seperti itu. Tetapi dalam kasus ini hakim berpendapat secara keseluruhan unsur-unsur yang saya sampaikan di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu harus ada. Baru kemudian bad faith itu dianggap terpenuhi. Begitu sulitnya argumen bad faith ini kita pakai kalau di Eropa. Di Indonesia, alhamdulillah, tidak sampai sejelimet itu, tetapi juga tetap membuktikan argumen-argumen dan dokumen-dokumen yang sangat komprehensif, yang sangat logik harus kita bangun. Di mana sih bad faith itu tercipta? Ini contoh dalam poin C ini misalnya. Kita diperlukan adanya pengetahuan bahwa si user atau si tergugat ini sebelumnya telah menggunakan merek-merek yang tadi dianggap sama atau identik dengan merek yang menjadi objek gugatan. Kemudian kita harus membuktikan adanya dishonest intention untuk menjual, misalnya nawarin, udah deh kita damai, lu beli sekian, lu bayar gua sekian, seperti itu. Saya pernah dulu ada kasus di mana ditawarkan untuk dibeli sebesar 10 juta US dollar. Itu kasus tahun 99 atau tahun 2000. Lama sekali. Bisa dibayangkan di tahun itu mereknya minta dibeli dengan harga setinggi itu. Ya. Nah, ini bisa juga menjadi indikasi adanya dishonest intention. Oh, bukan merek dagang, ini merek, dagang merek misalnya seperti itu. Ya. Kemudian, nah untuk well-known trademarks, untuk merek yang terkenal, kadang-kadang kita sudah jauh lebih mudah nih. Karena kita bisa buktikan, look, ini kita terkenal di negara ini, ada kita terdaftar di 10 negara, ini bukti marketing kita. Nah kadang-kadang ketika merek yang menjadi objek ini belum begitu terkenal, ini sangat sulit. Nah ini juga harus bagaimana kita pandai-pandainya mendevelop suatu fakta yang bisa mendukung argumen bahwa dia memang betul mendompleng keterkenalan kita atau merek kita yang sudah dikenal. Walaupun tidak terkenal, tapi merek kita ini sudah cukup eksis. Nah, ini harus kita lakukan. Nah,
Lalu adanya business relationship, misalnya mantan distributornya, mantan agen tunggalnya yang mendaftarkan. Ini pernah terjadi kasus, saya lihat di Jakarta Pusat waktu itu kasusnya, di PN Jakarta Pusat, mantan agen tunggalnya ternyata mendaftarkan. Lalu itu bisa dibuktikan oleh penggugat sehingga kalah si mantan agen tunggalnya ini. Lalu, nah ini juga salah satu indikasi. Kadang-kadang pihak yang beritikat tidak baik itu karena dia ingin menghindari kewajiban bukti mereknya dipakai, dia beberapa kali mendaftarkan merek yang sama. Jadi ada policy, misalnya nih Justi saya nebeng mereknya, ada merek terkenal Olga misalnya gitu, untuk pakaian wanita. Nah itu pernah saya nggak bikin pakaian nih Olga. Nah, saya daftarnya terus Olga, saya daftarin 2001, nanti udah masuk 2023 akhir, saya daftarin lagi Olga dengan sedikit warna berbeda, kasih bunga, pendaftaran Justi lagi terus. Ini tapi pemakaian yang actual use-nya tidak ada. Nah ini juga bisa menjadi indikasi bahwa saya hanya ingin memaintain aja supaya saya nggak kena ketentuan 3 tahun merek tidak dipakai bisa dihapuskan. Nah kadang-kadang ada seperti itu. Daftarin lagi. Kalau lapse yang satu kita punya yang ini, ya kan? Syukur-syukur nggak ada yang gugat penghapusan, kita terus maintain jadi banyak mereknya, berbagai macam merek Olga itu. Nah ini sering terjadi dan mungkin kalau rekan-rekan cek di PDKI juga ada beberapa contoh real di PDKI yang seperti itu, ya. Kemudian yang terakhir indikasinya suatu bad faith itu adalah si tergugat itu juga pernah atau masih mendaftarkan merek-merek lain yang punya kemiripan dengan pihak lainnya. Dulu ada suatu perusahaan besar lah yang di salah satu kota di Indonesia ini, dia punya 150 merek, gitu kan. Dan dia sendiri tidak melakukan produksi. Tetapi ada beberapa yang dia produksi, ada yang tidak. Nah ini dia ada 150, ternyata dia sendiri sudah pernah digugat oleh 3 perusahaan yang berbeda karena mereka perusahaan itu mendaftarkan merek yang terkenal. Nah ini juga bisa menjadi indikasi, walaupun belum tentu pasti, tetapi ini bisa menjadi suatu indikasi bahwa tergugat ini memang mempunyai etikat tidak baik. Nah ini sebenarnya apabila kita bisa memenuhi ini dalam suatu gugatan yang pembatalan merek berdasarkan etikat tidak baik di Indonesia, ini akan sangat baik. Walaupun tadi saya sampaikan di Indonesia saya belum baca suatu jurisprudensi manapun yang mengatakan bahwa ini semua harus terpenuhi. Tapi di salah satu kasus kalau di Eropa ini pernah ada hakim mengatakan bahwa ini semua harus terpenuhi. Sangat sulit untuk bisa memenuhi 1-6 ini sebenarnya. Kalau di Indonesia dari beberapa kasus yang pernah saya tangani, kita pernah sukses karena bisa membuktikan adanya business relationship. Kita pernah sukses karena ada bukti-bukti si tergugat itu mendaftarkan di merek-merek yang lain juga dan milik pihak yang lain. Jadi ketahuan dia memang kerjaannya tukang daftarin gitu kan. Atau tadi terbukti dia hanya melakukan refiling untuk menghindari kemungkinan penghapusan. Itu alhamdulillah kalau di Indonesia masih bisa parsial, bukti seperti itu pun bisa mendukung argumen kita. Di Eropa mungkin kalau hanya parsial itu belum tentu hakim mau menerima di pengadilan di Eropa, tetapi kalau di Indonesia itu dari beberapa kasus yang saya tangani pengadilan masih mau menerima. Petitum, nah ini sangat penting rekan-rekan sekalian. Petitum ini harus sangat relevan ya dengan positanya, gitu kan? Jangan sampai antara petitum dengan posita itu tidak relevan, tidak related, gitu kan? Jadi kita harus jelas apa yang kita inginkan. Gitu kan, kamu maunya apa sih? Kita maunya diakui sebagai merek terkenal. Kita ingin meminta supaya pengadilan membatalkan merek yang disengketakan, kemudian menyatakan bahwa merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya. Ini sangat penting dan bisa dipakai untuk kasus-kasus lainnya nih sebenarnya yang poin saya ini. Kemudian jangan lupa permintaan untuk memerintahkan Direktorat Merek untuk mencoret. Ya, ini pernah ada kejadian nih, kalau tidak salah tahun 2019 ya di Pengadilan Negeri Surabaya ada jurisprudensi itu yang mengatakan akhirnya kasusnya di-NO-kan karena penggugat lupa dalam petitumnya, atau lupa atau memang saya tidak sengaja atau apapun, tapi di dalam petitumnya tidak dimintakan agar Direktorat Merek mencoret
Nah, di Pengadilan Negeri Surabaya dalam kasus nomor 11 PDT Sus HKI merek 2019 itu di-NO-kan. Gitu ya. Oke, tadi Posita uraian sejarahnya. Nah, untuk mendukung di petitum jangan lupa harus nyambung, gitu kan. Kemudian filosofis dan historis tadi juga oleh penggugat ini untuk menyatakan bahwa merek kami merek terkenal itu harus ada di Posita ini. Keterkenalan tadi ya, apabila ada perbandingan elemen persamaan untuk mendukung di petitum bahwa dinyatakan merek ini punya persamaan atau pada pokoknya atau keseluruhan, ini harus ada nih di Posita, jangan lupa rekan-rekan sekalian. Kemudian uraian etika tidak baik tadi, fakta penurunan penyesatan konsumen usaha tidak sehat ini harus jelas ada di Posita supaya nanti bisa dinyatakan bahwa itu etikanya tidak baik, gitu kan? Kemudian tadi uraian tentang kewajiban Direktorat Merek untuk melakukan perbaikan atau koreksi. Nah, ini sudah harus ada nih di Positanya. Oke, langkah lanjutan, saya ini sudah tahu ya, kalau misalnya tidak ada upaya-upaya lain, nah, kita bisa langsung melakukan eksekusi, meminta pencoretan dan lain-lain. Nah, tapi apabila ada kasasi ini bagaimana? Nah, ini kita harus betul-betul lihat, terutama terkait dengan jangka waktu ketika dia menyatakan kasasi dan memasukkan memori kasasi. Ini sangat penting rekan-rekan. Yang pertama kali harus kita lihat apakah dia lewat jangka waktunya atau tidak. Nah, ini yang harus pertama kali kita lihat, baru mulai kita lihat kepada substansinya, gitu kan ya. Apakah bisa ada alasan untuk bisa kasasi atau tidak, gitu kan ya. Saya rasa itu. Nah, ini ada beberapa tips and tricks, Mas Igor, seperti tadi dimintakan. Di formalitas harus akurat, ya, dan memenuhi ketentuan undang yang berlaku. Kemudian tentukan dasar gugatan dengan jelas nih, jangan sampai obskur. Ini tentang persamaan atau tentang bad faith, ya kan? Kemudian bangun legal standing dengan sangat jelas. Mengapa klien kita itu punya hak untuk menggugat? Mengapa? Gitu kan? Didukung oleh fakta-fakta dan bukti-bukti, gitu kan? Lalu fokus petitum pada pembatalan. Jangan sampai saru nih. Kadang-kadang ada yang ada yang di pembatalan tadi dibikin disatukan dengan pelanggaran, disatukan dengan ganti rugi atau hal-hal lain. Kalau ingin pembatalan, fokus petitum kita di pembatalan. Ya, lalu tambahkan tadi saja bahwa kita merek terkenal, ada persamaan pada pokoknya, Dijen Merek untuk mencoret, gitu kan. Tentunya nomor 5, detail harus akurat. Nah, ini rekan-rekan sekalian, saya ingatkan kepada diri saya sendiri juga, ini detail. Kadang-kadang pernah ada kasus salah tanggal, salah nomor pendaftaran, nah itu bisa menjadi pintu masuk supaya gugatan kita menjadi tidak berhasil. Saya rasa sekian, Mas Igor, mudah-mudahan tidak melanggar waktu yang diberikan. Terima kasih. Saya stop share screen-nya. Siap, terima kasih Pak Justi atas paparannya, sangat menarik dan cukup jelas. Saya ulangi, untuk tips and trick, itu pertama itu harus akurat, kedua dasar gugatan harus jelas, legal standing harus jelas juga, fokus pada petitum, dan detailnya harus akurat. Tapi di antara semua itu, Pak Justi ini wajib harus menawarkan perdamaian. Oke, baik, selanjutnya saya akan buka sesi pertanyaan dari chatroom. Ini sudah ada masuk banyak pertanyaannya, tapi sudah dipilih oleh panitia. Izin Pak Justi. Ini ada pertanyaan dari Arisaka W. Tangkudung. Terkait dengan merek terkenal yang kriterianya diatur pada Permen-Kumham 67 tahun 2016, terdapat kriteria antara lain tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai merek terkenal, pangsa pasar yang dikuasai oleh merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan atau jasa di masyarakat, jangkauan daerah penggunaan merek. Nah,
Dalam konteks ketika suatu barang yang menggunakan merek tertentu dipasarkan hanya dalam cakupan satu kabupaten atau kota tertentu yang tingkat pengetahuan masyarakatnya dalam kota atau kabupaten tersebut cukup tinggi, namun terbatas hanya pada wilayah kabupaten atau kota tersebut, Pak Justin. Pertanyaannya nih, apakah dalam sengketa merek tersebut dapat dikatakan sebagai merek terkenal? Silakan Pak Justin untuk dijawab. Oke, terima kasih langsung ya, Bat ya. Ini sangat menarik pertanyaannya. Terima kasih, Mas Arisaka. Ini sebenarnya kalau kita lihat, walaupun tadi, balik ke tadi yang saya sampaikan, misalnya dari survei. Kalau memang surveinya hanya dilakukan di kabupaten itu, tentu tiba-tiba demi seolah-olah menjadi merek itu terkenal, ya kan? Nah, ini kalau kita jadi tergugat, kita harus counter ini. Oh, ternyata kita lihat dari argumen yang disampaikan di gugatan tersebut berdasarkan survei yang dilakukan di Kabupaten Bandung Barat, misalnya. Merek Igor itu terkenal sebagai pakaian laki-laki yang menunjukkan kemaskulinan, misalnya begitu. Nah, kita kalau tergugat, kita akan dukung, sebentar, itu hanya di Bandung Barat, orang tahu Igor, anak STHB, gitu kan. Nah, kita cek saya coba deh di Lampung Selatan, saya coba di Surabaya, oh ternyata Igor nggak ada, orang Lampung nyangkanya ternyata itu harusnya Tigor tapi kurang T, mungkin begitu orang Batak, bukan. Mungkin ini adalah hal-hal yang harus kita counter, misalnya begitu. Jadi kita apakah itu bisa dikatakan sebagai merek terkenal? Kalau tentunya kita jadi pengacaranya penggugat, kita akan memfokuskan hasil survei atau hasil apapun itu, brief survei kah atau market survei kah atau investigasi pasar di kabupaten tersebut sebagai pijakan. Tetapi kalau menjadi dari sisi tergugat, kita akan lihat, apalagi berdasarkan beberapa kasus, hakim akan melihat terkenal itu minimal misalnya sudah terdaftar di 3 negara, gitu kan? Jadi kalau Anda hanya terkenal di satu kabupaten, terdaftar hanya di satu negara, gitu kan? Walaupun ada hasil survei di kabupaten itu menunjukkan penduduk kabupaten itu ada 100.000, 98.000-nya tahu, gitu kan? Tetapi hanya terdaftar di satu negara, mungkin hakim akan melihat, karena jurisprudensi sangat jelas, merek terkenal itu salah satunya sudah terdaftar di beberapa negara. Gitu, Mas Igor. Jadi, kalau jadi penggugat, tentunya kita akan coba meyakinkan bahwa dengan fakta dari 100.000 penduduk, 98.000 mengetahui merek kita ini sudah terkenal. Tetapi ada pakem-pakem yang biasanya hakim akan lihat. Tadi salah satunya, ini kok surveinya hanya di satu kabupaten. Sedangkan ternyata tergugat ketika melakukan survei tandingan di 3 kabupaten nggak tahu sama sekali. Bahkan kabupaten yang nempel Bandung Barat sama tempelkan dengan Kabupaten Bandung saja sudah tidak tahu itu merek Igor, misalnya begitu. Atau tadi ada putusan-putusan sebelumnya sangat jelas. Banyak sekali jurisprudensi mengatakan bahwa merek terkenal itu minimal harus sudah terdaftar di 3 negara, misalnya seperti itu. Begitu, Mas Igor, mudah-mudahan menjawab. Siap, terima kasih Pak Justi penjelasannya. Mudah-mudahan Mas Arisaka puas ya. Pertanyaan kedua masih mengenai survei ini Pak Justi. Jadi ada pertanyaan, pertama ini Pak, selama Bapak Justi berkarir dan menangani banyak kasus gugatan pembatalan merek, bukti utama dan pendukung sudah lengkap. Namun, apakah pernah hakim dalam menjatuhkan putusan secara subjektif? 1. Yang kedua, mengenai hasil survei, ini orang yang sama Pak Justi. Mengenai hasil survei, biasanya mekanisme bagaimana dan sasarannya untuk golongan masyarakat yang seperti apa? Dan durasi waktu survei biasanya berapa lama? Nah, ini mengenai survei Pak Justi. Silakan dijawab Pak Justi. Yang nomor 1, sering subjektif, tapi kan memang hakim punya kebebasan, ya. Jadi di sisi itu ya kita tidak bisa melakukan apapun kecuali, mohon maaf, subjektif itu ternyata ada hal-hal yang sangat jelas. Kayaknya ada pengaruh-pengaruh tertentu di luar hukum yang harus kita perhatikan. Tapi saya tidak mau membahas ke arah sana. Tapi sangat sering dan bahkan mungkin nyaris beberapa kasus yang pernah saya tangani sangat subjektif sekali putusan-putusan hakimnya. Itu yang jawaban pertama. Yang kedua, mengenai sasaran dan mekanisme. Jadi begini, itu akan sangat tergantung pada produknya. Katakan contoh misalnya produk pakaian tadi
Punten Kang Igor, saya pakai lagi namanya. Igor lagi mereknya tadi. Eger ini untuk pakaian yang berkisar harganya 1 juta sampai dengan 3 juta misalnya pakaiannya. Ya tentunya ini kita harus melakukan survei di konsumen dengan pendapatan berapa. Konsumen golongan A, B, C, biasanya surveyor udah tahu nih. Oh, untuk yang C itu pendapatannya misalnya UMR. Kemudian yang B UMR tapi sudah plus sehingga mungkin antara rentang, kalau Jakarta ya, misalnya rentangnya antara 10 juta sampai 15 juta, atau klasifikasi A, antara 15 juta sampai dengan 30 juta, misalnya seperti itu. Nah, kita harus melihat juga, barang yang harganya tadi antara 1 juta sampai 3 juta ini, kira-kira dibeli nggak sih sama konsumen yang misalnya, mohon maaf, pendapatannya masih di UMR. Tentunya akan sangat tidak logis kalau mereka membeli barang seperti itu. Jadi, kalau kita melakukan survei pada golongan konsumen yang itu, tentunya akan nggak nyambung. Nah, jadi ini juga fakta-fakta yang harus kita sampaikan. Biasanya ketika sebelum ada survei dilakukan, kami melakukan brief kepada surveyornya. Ini produk klien kami, produknya ini, harga sekian, rentangnya, konsumennya golongan apa, biasanya dibeli di kota kah, atau di rural area, apa. Nah, ini juga menjadi faktor-faktor yang harus kita sampaikan supaya nanti surveinya itu akurat. Seperti itu, Mas Igor. Baik, Pak Justi, terima kasih. Nggak apa-apa, Pak. Pakai nama saya terus juga tidak apa-apa, Pak. Tenang aja, santai. Siapa tahu nanti ditulis jadi pengusaha pakaian, Mas Igor. Amin, amin, amin. Oke, ini ada pertanyaan tentang Goto nih, Pak. Ini lagi rame nih. Nah, ini yang bertanya Nadifatur Rohmah Ruswandi. Nah, berkaca dari kasus Goto sudah melaunching dan mempromosikan mereknya, namun ternyata di DJKI statusnya masih proses. Lalu saat ini digugat atas merek oleh Goto lainnya. Jika Goto yang lainnya itu memang bagaimana nasib Gojek Tokopedia? Karena mereknya sudah terkenal oleh masyarakat, jika merek itu lebih dikenal oleh masyarakat dibandingkan dengan Goto lainnya, dalam kurung penggugat, apakah bisa menjadi pertimbangan hakim untuk memenangkan Gojek Tokopedia? Itu, Pak Justi. Ini dengan sangat menyesal saya tidak bisa menjawab, karena kebetulan saya pengacaranya dan ini masih berlangsung. Jadi punten, Mas Igor, saya tidak bisa jawab ini, tapi intinya tentunya sebagai tergugat, Goto akan melakukan pembelaan dan menolak seluruh gugatan, dan kita akan mengikuti proses yang ada. Aduh, ini seperti ditanya sama wartawan, nih, mohon maaf ya, jawabannya seperti itu. Baik. Mohon maklum ya Pak Nadifatur ya, karena beliau pengacaranya langsung ini. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Gatot Sanyoto Wahyu Adi, SH. Apakah gugatan pembatalan merek bisa digabung atau diikuti dengan ganti rugi, atau harus diajukan terpisah? Apakah gugatan ganti rugi tersebut diajukan dengan konstruksi PMH atau perbuatan melawan hukum dengan keharusan pembuktian adanya kesalahan atau pelanggaran dan kerugian terlebih dahulu? Silakan Pak Justi. Oke, jelas tidak bisa pembatalan digabungkan dengan ganti rugi. Itu ada jurisprudensinya, sebentar, saya ada catatannya ini. Jurisprudensinya putusan Mahkamah Agung dalam perkara nomor 525 PDT Sus HKI 2020. Nah, itu sangat jelas di sana, tidak boleh menggabungkan gugatan pembatalan dengan ganti rugi. Lalu apakah kalau terpisah, apakah konstruksinya dengan PMH? Tidak, biasanya kalau saya menggunakan pasal 83 Undang-Undang Merek ya, kalau tidak salah nih. Ya, betul. Kita pakainya gugatan atas pelanggaran merek, jadi tidak pakai konstruksi PMH. Demikian, Mas Igor. Oke, siap. Maaf karena keterbatasan waktu, maka pertanyaan akan saya bacakan satu lagi, Pak Justi. Ini ada pertanyaan dari Jaya Parlindungan.
dalam konteks tergugat sebagai pemilik merek terdaftar, apabila atas merek tersebut adalah merek yang sudah pernah dilakukan pengalihan hak, apakah pemilik merek sebelumnya dimasukkan juga sebagai tergugat? Apakah jika pemilik merek awal tidak dimasukkan sebagai pihak yang digugat, apakah gugatan tersebut NO? Terima kasih. Silakan dijawab Pak Gusti. Jika pengalihannya sudah tercatat dalam buku resmi merek ya BRM, kita tidak perlu lagi karena kan sudah jelas pihaknya, gitu ya. Yang sekarang ada itu siapa? Seperti itu. Kalau saya melihatnya seperti itu pendapat saya. Namun demikian saya pernah melihat juga kami pernah melakukan gugatan dan salah satu eksepsinya seperti itu, kurang pihak. Kami pernah dikatakan seperti itu bahwa seharusnya kami memasukkan juga si pemilik merek awalnya. Pernah kami dieksepsi seperti itu, tapi kemudian argumen kami adalah karena sudah tercatat, pengalihannya sudah sah menurut undang-undang yang berlaku, maka menurut kami tidak perlu lagi. Dan waktu itu argumen kami seperti itu diterima oleh hakim. Demikian, Mas Igor. Oke, baik. Mudah-mudahan semua jawaban dari Pak Justi dapat memuaskan semua yang bertanya. Akan tetapi saya mohon maaf karena keterbatasan waktu. Terima kasih atas pertanyaannya. Dan terima kasih kepada Bapak Justisiari yang telah membagikan ilmunya kepada kita semua. Terima kasih, Mas Igor. Terima kasih banyak, Pak Justi. Terima kasih juga pada audiens yang sudah sangat antusias. Di webinar ini ada 281 audiens yang mengikuti acara ini, sangat luar biasa. Dan kami pun tidak lupa memberikan apresiasi untuk para sponsor kita yang luar biasa, yaitu KNK Advocates dan Interpatent Law Office. Baik, akhirnya saya sebagai moderator undur diri, mohon maaf jika ada kesalahan perkataan. Semoga kita dapat berkumpul kembali di acara AKHKI selanjutnya. Dan acara saya kembalikan kepada Ibu MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Igor. Terima kasih sama Pak Justi. Terima kasih untuk Bapak Moderator, Bapak Igor Rencana Purwadi, dan narasumber hari ini Bapak Dr. Justisiari P. Kusuma atas pemaparan materinya yang pasti sangat berguna untuk kita semua. Berikut acara penutupan gelar wawancara dan foto bersama. Pertama saya akan memandu untuk melakukan pemberian souvenir dan sertifikat secara simbolis kepada para pembicara, moderator, keynote speaker, dan para sponsor. Mungkin bisa ditampilkan oleh panitia sertifikatnya untuk diberikan secara simbolis. Pemberian sertifikat pertama kepada Dr. Suyut Margono SH MPhum FCI RRB sebagai keynote speaker dalam acara teknis gugatan pembatalan merek. Pemberian sertifikat kepada Dr. Suyut akan diberikan oleh Ibu Sekjen Olga Kurniati. Terima kasih. Next. Pemberian sertifikat secara simbolis kepada Dr. Justisiari Perdana Kusuma, SHMH, sebagai narasumber dalam webinar teknis gugatan pembatalan merek pada hari ini, 8 Desember 2021, akan diberikan secara simbolis oleh Ibu Olga Kurniati. Kami atas nama AKHKI mengucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Justi atas pemaparannya yang begitu komprehensif dan sangat membuka mata kita semua. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Juga sponsornya. Terima kasih. Terima kasih. Ya.
Pemberian sertifikat kepada Bapak Igor Renjana Purwadi, SH-CRA, sebagai moderator pada webinar hari ini, teknis gugatan pembatalan merek, yang akan diberikan secara simbolis juga oleh Ibu Olga Kurniati. Oke, kepada Bapak Igor Renjani Purwadi, terima kasih banyak atas semua usaha dan upayanya sehingga webinar ini terlaksana. Terima kasih, Pak Igor. Mungkin Ibu Olga bisa menyampaikan. Oke. Kepada Ibu Nadia juga kami berterima kasih atas kesediaannya menjadi MC dalam acara ini, walaupun pemberitahuannya sangat mendadak. Terima kasih, Bu Nadia. Terima kasih, Bu Olga. Pemberian sertifikat apresiasi kepada sponsor untuk acara hari ini. Sponsor pertama dari KNK Advocate, untuk acara webinar teknis gugatan pembatalan merek. Akan diberikan secara simbolis oleh Ibu Olga Kurniati. Silakan, Bu. Kembali Pak Justi, terima kasih banyak atas kesediaannya menjadi sponsor dalam acara ini. Semoga akan terus mendukung acara-acara kita selanjutnya. Terima kasih. Siap. Terima kasih. Atas perintah Pak Ketum, siap membantu terus. Pemberian sertifikat apresiasi kepada para sponsor kedua, Interpatent Law Office. Untuk acara hari ini, webinar teknis gugatan pembatalan merek akan diberikan secara simbolis oleh Ibu Olga Kurniati. Silakan, Bu. Ya, terima kasih Pak Hendra sudah bersedia menjadi sponsor kami dalam acara ini. Semoga terus berlanjut dukungan Pak Hendra. Terima kasih. Demikian acara penyerahan pemberian e-sertifikat secara simbolis oleh Ibu Sekjen AKHKI. Untuk berikutnya, saya meminta kesediaan para seluruh peserta acara hari ini untuk dapat membuka videonya, karena kita akan mengadakan sesi foto bersama. Boleh tolong dibuka? Mungkin dari panitia, Bapak Ferdinand dan Pak Kelvin untuk memberi komando. Baik, Bapak Ibu, saya akan memandu untuk sesi foto bersama. Mohon bersabar karena cukup banyak peserta yang masih tersisa, ada sekitar 10 halaman yang saya harus foto. Dan seperti biasa kita nggak tahu ya, Bapak Ibu ada di halaman yang keberapa, jadi mohon ditahan saja untuk senyumnya. Baik, saya foto yang pertama. Oke, halaman pertama 3, 2, 1. Halaman kedua 3, 2, 1. Halaman ketiga 3, 2, 1. Halaman keempat 3, 2, 1. Halaman kelima 3, 2, 1. Halaman keenam 3, 2, 1. Halaman ketujuh 3, 2, 1. Halaman ke-8 3, 2, 1. Halaman ke-9 3, 2, 1. Halaman terakhir 3, 2, 1. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk kesabaran dan kerjasamanya. Saya kembalikan ke MC, silakan. Terima kasih Pak Ferdi untuk memandu foto bersama dengan seluruh panitia dan para hadirin yang ada di acara Zoom hari ini. Demikian rangkaian acara webinar teknis gugatan pembatalan merek ini telah dilaksanakan. Ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Semoga acara hari ini akan membawa manfaat bagi rekan-rekan konsultan KI pada khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya. Terima kasih atas perhatian Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Kami mohon maaf jika ada kekurangan atau kata-kata yang kurang berkenan di sepanjang acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih seluruhnya, semuanya. Terima kasih.
Nadia, terima kasih Nadia. Terima kasih Pak Justi, luar biasa. Pak Justi. Materi ada di chat ya. Terima kasih. Materi ada di chat Bapak Ibu, silakan. Terima kasih. Keren. Terima kasih kepada panitia.